Sebelum menonton video ini jangan lupa klik like dan subscribe. Karena dengan subscribe dapat memberikan semangat bagi kami untuk terus mengupdate video-video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, apa kabarnya? Balik lagi bersama saya. Oke, di video kali ini saya akan kembali membagikan satu buah tutorial yang mana kita memperbaiki televisi TCL ya teman-teman. Cukup mungil, cukup kecil ketimbang yang di belakangnya itu. Jadi pada beberapa bulan yang lalu saya telah mengupload satu buah video tentang televisi yang gambarnya berhenti-berhenti, namun itu panelnya LG. Nah, untuk kali ini panelnya cukup berbeda, mereknya juga berbeda ya, TCL. Kerusakannya itu ya sama juga, slow motion ataupun gambarnya terhenti-henti. Nah, namun di beberapa teman itu cukup kebingungan ketika kerusakan sama namun panelnya berbeda ya. Ya, seperti yang terdahulu itu slow motion namun panelnya LG, dan kali ini TV TCL dan juga panelnya berbeda. Nah, teman-teman kan kadang sedikit bingung nih, kok beda gitu, caranya bagaimana? Sebenarnya ya kalau kita tahu jalurnya, karena sistemnya itu mirip-mirip, namun ada beberapa bagian yang berbeda yang cukup membingungkan ya bagi yang belum tahu tentunya. Nah, seperti ini TV TCL model L220 di 700 apa berapa tadi. Saya juga tadi memperbaiki televisi Changhong ya teman-teman, rusaknya itu ngebleng. Nah, tadi cukup saya bersihkan, ternyata televisinya bagus lagi ya, nggak tahu kenapa, mungkin hanya ada yang kurang menempel atau kotor atau gimana, saya nggak tahu. Jadi kita fokus ke TV ini ya teman-teman. Coba kita kasih input gambar dulu. Nah, di sini kita bisa melihat ketika di input gambar slow motionnya itu cukup lama ya, berbeda dengan tutorial sebelumnya. Dan untuk bagian atasnya juga kelihatan ada normal gitu, nggak slow motion. Nah, ini hanya sebagian seperti ini. Apakah bisa kita perbaiki? Insya Allah mudah-mudahan bisa ya. Kadang juga ada yang nggak berhasil kan. Nah, kita terus terang aja. Nah, yang kali ini ya alhamdulillah berhasil, sehingga saya upload ya teman-teman. Oke, langsung saja saya kira kita buka televisinya, lanjut. Oke, setelah kita membuka pada skrup ataupun baut ya cukup mudah ya, tidak perlu saya tampakkan tentunya untuk menyingkat waktu. Jadi ini langsung saja kita buka televisi untuk melihat pada timing control. Nah, jadi timing controlnya ini kelihatan pada IC integrate circuit itu ada di bawahnya ya. Baru kita lihat di sini ada sedikit this point, titik-titik ya, yang tentunya pada panel-panel tertentu itu juga kode produk mereka itu cukup berbeda, tidak sama. Misalkan seperti kode-kode sinyal raw dan kolomnya, mereka menamakan itu sendiri, tapi pada dasarnya fungsinya itu sama ya, walaupun namanya itu cukup berbeda. Nah, ini adalah IC level shifter dan DC-DC yang ada di sebelah kiri. Level shifternya menggunakan IC AUO, dan yang sebelah kirinya ini adalah DC-DC, step up dan step down, PGL dan PGH, dan HVDD dan lain sebagainya. Dan sebelah kanan ini adalah IC timingnya, kemudian EEPROM, kemudian ada beberapa jalur kecil yang menuju ke jalur kacanya. Oke, langsung saja, saya tidak akan mengukur ya teman-teman, karena pada dasarnya televisi itu ada rusakan LCD-nya. Jadi alat yang harus kita gunakan adalah ya kawat jumper, kemudian ini timah, cutter, solder, dudukannya, kemudian multitester, kemudian obeng, dan juga
kalau dibutuhkan juga yang cukup mahal. Jadi kita memperbaiki televisi ini bukan berarti tanpa biaya ya teman-teman, tetap kita mengeluarkan dana untuk memperbaiki ilmu, kemudian ya juga ilmu yang pengalaman yang cukup mahal ya teman-teman. Jadi kita di sini adalah menjual jasa, bukan menjual spare part gitu aja. Jadi untuk menyingkat waktu, apa yang harus kita lakukan untuk memodifikasi pada panelnya? Tentunya di sini ada dua jalur yang harus kita putus, yang mana dua jalur tersebut menuju ke pada sisi kanan dan kiri. Yang di panel ini itu disebutnya ialah C6A1 dan C5A1 ya. Kalau di panel itu kan PGH Open, PGH ODD gitu kan. Nah, namun di sini cukup berbeda namanya ya. Jadi ini adalah jalurnya yang harus kita potong ya teman-teman. Sebenarnya ya caranya itu apanya sama ya dengan tutorial yang sebelumnya, hanya saja itu lokasi dan namanya itu berbeda. Nah, di sini bagi teman-teman yang belum tahu kan bingung gitu kan. Harapannya dibuatkan tutorial ini ya supaya suatu saat barangkali menjumpai televisi yang sama, kasus yang sama, tentunya tidak perlu lagi mikir panjang ya kan, cukup nonton video ini kemudian dipraktekkan ya. Nah, ini setelah kita potong jalurnya teman-teman, jadi ada dua jalur ya tadi, C6A1 dan C5A1 ya. Setelah kita potong, selanjutnya kita akan menyiapkan jumperan di sini, yaitu jalur PGH dan PGL ya. Yang atas itu adalah PGH, kemudian yang bawah adalah PGL. Nah, yang saya jumper di sini adalah PGL-nya. Namun di sini tidak tertulis tulisan PGL ataupun VON-nya. Dan selanjutnya, jadi kita harus membuat dua buah jumperan kawat yang bisa kita dapatkan di toko-toko aksesoris spare part komputer juga insya Allah ada. Nah, ini adalah poin untuk jalur PGL atau P off ya, kita sebutnya adalah, atau minus 9. Oke, ujungnya ya ini perhatikan, nanti dikiranya PGL dan PGH di jumper ya tidak ya teman-teman. Jadi ujungnya itu ke jalur C6A1 dan C5A1 yang di sini saya solderkan, ada poinnya dan ada tulisannya C6A1 C5A1. silakan ya, silakan dibolak-balik, boleh PGH ke C6A1, PGL ke C5A1 atau sebaliknya, mana yang mau. Jadi sebenarnya ada beberapa cara ya yang bisa kita lakukan di sini ketika salah satu uji coba itu tidak berhasil. Contoh seperti ini, PGL ke C5A1, PGH ke satunya ke C6A1. Ketika cara ini tidak berhasil, Anda bisa menjumper pada kedua bagian ini, kedua-duanya ini ke 5 volt, bisa ke 15 volt, bisa ke PGL, atau terserah Anda ya. Yang penting intinya jalur yang ke IC tadi itu sudah terputus total. Silakan mau dikasih tegangan apa boleh, yang penting jangan digabung antara PGL dan PGH-nya karena bisa mati IC-nya atau DC-DC-nya bisa mati. Nah, mudah-mudahan kali ini yaitu cukup dengan PGL ke C6A1, PGH ke C5A1 sudah cukup berhasil. Tidak perlu mencoba cara yang lain seperti antara di jumper ke ground, ada lagi di jumper ke 5 volt. Silakan ya dicoba teman-teman, mana yang televisi ini mau. Yang telah saya uraikan beberapa cara ya atau step yang bisa Anda lakukan memperbaiki
tipe panel ini. Jika semua sudah dilakukan nggak berhasil ya sudah, berarti ya pulangin saja. Oke, tadi TCL booting udah keluar. Sekarang gambarnya alhamdulillah normal, nggak ada cacat ya, kebetulan nggak ada garisnya, ini sangat jelas sekali. Oke, mungkin teman-teman silakan ditonton sampai akhir jika berkenan. Tutorial dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang ketika mendapatkan kasus yang sama. Semoga work. Jangan lupa yang belum subscribe, like dan share. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.